Pernah dengar soal takabur atau kesombongan? Ini tuh semacam penyakit spiritual yang nyerangnya hati kita. Sering banget nggak kita sadari, tapi dampaknya, wah, luar biasa. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal coba diagnosis bareng-bareng, lihat gejalanya, dan yang paling penting, kita cari obatnya. Oke, yuk kita mulai. Coba deh, kita mulai dengan sedikit refleksi diri. Jujur sama diri sendiri. Pernah nggak ada satu momen gitu, di mana Anda merasa lebih baik, lebih pintar, atau pokoknya lebih hebat dari orang di sekitar Anda? Pertanyaan ini bukan buat ngejudge ya, tapi buat membuka pintu kesadaran. Karena disitulah perjalanan kita untuk jadi lebih baik dimulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebelum kita bisa mendiagnosis sesuatu, kita harus tahu dulu dong apa sih sebenarnya takabur itu. Gampangnya gini deh, takabur itu adalah sikap bangga sama diri sendiri yang udah kelewatan sampai kita ngerasa diri kita ini lebih besar, lebih sempurna dari orang lain. Ini penyakit hati yang bikin kita otomatis mandang remeh orang. Penting buat dicatat nih, ini beda ya sama percaya diri. Ini tuh rasa superioritas yang butuh ngerendahin orang lain. Nah, ini menarik banget nih, bedanya sama ujub. Ujub itu ibarat akarnya, rasa kagum sama diri sendiri yang tumbuh di dalam. Nggak butuh orang lain. Nah, takabur itu buah beracunnya. Dia butuh orang lain sebagai pembanding biar bisa ngerasa lebih tinggi. Jadi, ujub itu benihnya, takabur itu tanaman beracunnya. Jadi, si takabur ini bisa muncul dalam dua wujud utama. Yang pertama, nolak kebenaran. Bukan karena infonya salah, tapi karena kita nggak suka sama orang yang ngomong. Kita anggap dia di bawah kita. Yang kedua, dan ini yang paling sering kita lihat, adalah merasa diri kita punya status atau keistimewaan yang bikin kita lebih tinggi derajatnya dari orang lain. Oke, definisinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngenalin gejalanya? Yuk kita bedah tanda-tandanya. Tanda yang paling gampang kelihatan, yang kasat mata, ya dari penampilan luar. Caranya jalan, caranya natap orang, itu semua bisa memancarkan keangkuhan. Anggap aja ini kayak alarm fisik dari penyakit yang ada di dalam hati. Dan ayat ini bener-bener ngegambarin itu dengan jelas banget. Al-Quran secara langsung melarang sikap fisik yang angkuh. Coba diperhatikan frasa, memalingkan mukamu dan berjalan dengan angkuh. Ini deskripsi yang sangat gamblang tentang gejala fisik kesombongan. Gejala lainnya itu lebih ke dalam, ke hati. Orang yang sombong itu hatinya nggak pernah tenang loh. Selalu ada dorongan buat ngerendahin orang lain entah lewat omongan atau sikap, cuma buat buktiin gue yang paling oke. Hati yang sombong itu nggak pernah damai. Gejalanya udah kita kenalin. Sekarang yuk kita gali lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya akar masalahnya? Apa aja faktor resiko yang bikin penyakit ini bisa tumbuh subur di hati kita? Nah, di sini kita bisa lihat pemicunya macam-macam banget. Bisa karena ilmu yang kita punya, harta, atau bahkan garis keturunan. Ada juga yang sombong karena ngerasa ibadahnya paling top, atau karena haus pujian dan selalu ngerasa paling bener. Ironisnya ya, bahkan hal-hal yang kelihatannya baik kayak ilmu atau ibadah bisa jadi bumerang kalau kita nggak hati-hati. Oke, penyakitnya udah, penyebabnya udah, sekarang bagian yang serius nih. Seberapa parah sih dampaknya? Gimana prognosisnya buat hati yang kena takabur? Jawabannya, wah dampaknya ini ngerusak banget teman-teman. Nggak cuma di dunia tapi juga buat akhirat. Di lingkungan sosial jelas, ngerusak hubungan, bikin perpecahan. Buat diri sendiri, hati jadi gelisah, amalan jadi sia-sia. Dan yang paling parah, dibenci sama Allah dan bikin kita jadi tuli sama kebenaran. Dan ini mungkin vonis spiritual yang paling berat. Hadis ini jelas banget. Coba bayamin, seberat biji sawi aja, sekecil itu bisa jadi penghalang masuk surga. Ini nunjukin betapa seriusnya penyakit ini di mata Allah. Oke, setelah kita bahas bagian yang berat-berat tadi, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan penuh harapan. Gimana cara sembuhnya? Yuk kita lihat resep untuk punya hati yang lebih sehat. Ini dia resepnya. Ada 6 langkah praktis yang bisa langsung kita coba. Mulai dari kuatin iman, sampai sadar kalau semua kemampuan kita itu cuma titipan. Ini bukan surap, tapi sebuah proses, latihan buat hati. Coba kita bedah beberapa langkah kuncinya ya. Yang pertama, tentu aja, pondasinya dulu. Perkuat iman. Logikanya sederhana kan? Makin kita sadar betapa besarnya Allah, makin kita sadar betapa kecilnya kita ini. Semakin kita dekat sama pencipta, makin kita paham kalau nggak ada sedikit pun ruang untuk sombong. Berikutnya, rasa syukur. Ini tuh kayak penawar racun kesombongan yang paling ampuh.
Orang sombong ngerasa semua itu karena gue. Orang bersyukur sadar, semua ini dari dia. Pemberian dari Allah. Hati yang sibuk bersyukur gak akan punya waktu buat nyombong. Langkah ini soal jujur sama diri sendiri. Coba deh kita ngaca. Kita semua punya kekurangan kan? Nggak ada yang sempurna. Nah, kalau kita sadar sama kekurangan kita, gimana caranya kita mau ngerasa lebih superior dari orang lain? Susah kan? Ini latihan kerendahan hati yang super efektif. Dan yang terakhir, ini adalah praktek nyatanya dalam pergaulan kita sehari-hari. Intinya, perlakukan semua orang dengan setara, jangan beda-bedain. Saat kita bisa menghormati semua orang tanpa lihat labelnya, disitulah kita lagi nyabutin akar takabur sampai bersih dari interaksi kita. Nah, kita udah ngebahas semuanya nih, dari diagnosis, gejala, sampai resep penyembuhannya. Sekarang, pertanyaan terakhirnya bukan buat saya, tapi buat Anda, buat kita semua. Dari semua langkah tadi, mana satu langkah kecil yang mau kamu mulai hari ini? Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah pertama.